Di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, ada sebuah stasiun kereta tua bernama Stasiun Wijaya. Dahulu, stasiun ini ramai. Pedagang, pelajar, buruh, dan wisatawan lalu lalang setiap hari. Namun semuanya berubah sejak tragedi kereta tahun 1999. Kereta malam jurusan timur tergelincir dan menabrak peron. Puluhan penumpang tewas, termasuk masinis dan kondektur. Setelah insiden itu, stasiun ditutup. Pemerintah membangun stasiun baru tak jauh dari sana, meninggalkan bangunan tua itu membusuk dimakan waktu. Tapi, kabar-kabar aneh terus beredar. Warga sekitar mengatakan mereka masih mendengar suara kereta melintas setiap malam Jumat Kliwon, padahal jalurnya sudah lama dibongkar. Ada pula yang bersumpah melihat lampu-lampu stasiun menyala sendiri, padahal listrik sudah dicabut bertahun-tahun. Dan cerita paling menyeramkan datang dari Dimas, seorang mahasiswa jurusan arsitektur. Dimas sedang menyusun tugas akhir tentang arsitektur kolonial. Ia tertarik dengan bangunan tua, termasuk stasiun. Setelah mencari-cari lokasi yang belum banyak dibahas, ia menemukan nama Stasiun Wijaya. Tempat itu seperti menghilang dari peta modern. Tidak ada dalam Google Maps, tidak dibahas dalam artikel, hanya muncul samar di peta tahun 80-an. Ia pun penasaran. Kalau tidak ada yang pernah bahas, artinya tugas ini bisa jadi unik, pikirnya. Tanpa pikir panjang, ia berangkat ke kota kecil itu. Bertanya pada warga, sebagian enggan menjawab. Ada yang hanya menggeleng cepat, ada pula yang langsung masuk rumah dan menutup jendela. Akhirnya, seorang bapak tua penjual kopi di pinggir jalan bersedia bercerita. Kalau mau cari stasiun Wijaya, jangan datang pas malam. Apalagi sendirian. Ada orang-orang hilang, Mas. Dulu ada wartawan, niatnya kayak sampean, mau nulis artikel. Tapi ndak pernah pulang. Ditemukan tas dan kameranya, tapi tubuhnya nggak ada. Jangan main-main sama tempat itu. Peringatan itu tak membuat Dimas gentar. Ia justru makin penasaran. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Sore itu, ia berjalan mengikuti peta lama yang dicetaknya sendiri. Jalur kereta sudah jadi ilalang, namun bekas rel masih samar terlihat di bawah rerumputan tinggi. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalan setapak, ia melihat bangunan tua berdiri senyap di tengah kabut yang perlahan turun. Stasiun Wijaya. Bangunan 2 lantai bergaya Belanda. Catnya terkelupas. Jendela pecah. Papan nama sudah miring. Tapi anehnya, gerbang besi depannya terbuka sedikit. Seolah-olah menantinya. Dimas masuk dengan senter dan kamera. Ia memotret dinding, ruang tunggu, bahkan peron yang masih berdiri meski keropos. Namun sesuatu membuatnya merinding. Jam besar di aula utama berdetak. Padahal jam itu tak tersambung ke listrik. Ia mengangkat kamera. Baru saja hendak mengambil gambar, jarum jam bergerak cepat, seolah memutar waktu mundur. Angin dingin menerpa, dan di dalam sekejap, suasana stasiun berubah. Lampu gantung menyala terang.
lantunan musik klasik terdengar pelan. Suara peluit kereta bersahut-sahutan. Dimas terperangah, ia seperti berada di masa lalu. Penumpang lalu lalang, mengenakan pakaian jadul. Petugas stasiun berdiri tegak, memberi aba-aba. Tapi ada yang janggal. Wajah mereka kabur, seperti diselimuti kabut tipis. Tatapan kosong, tanpa ekspresi. Dimas mencoba menyapa seorang wanita yang duduk sendiri. Namun wanita itu menoleh perlahan dan mata kosongnya menatap lurus ke arahnya, membuat darahnya membeku. Ia lari. Tapi kemanapun ia bergerak, peron tak pernah berakhir. Ia seolah berputar di tempat yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara deru kereta dari kejauhan. Suara yang makin lama makin keras. Dimas berbalik. Sebuah kereta tua melaju cepat ke arahnya. Ia mencoba keluar dari rel. Tapi tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Semuanya gelap. Hanya suara derit rem, teriakan, dan dentuman besi menghantam besi. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di dalam kereta. Tapi kereta itu dipenuhi penumpang dengan wajah hancur, berdarah, atau hilang setengah. Semua menatap ke arahnya, termasuk wanita tadi. Seseorang duduk di sampingnya. Seorang masinis tua. Selamat datang di perjalanan terakhir. Tak semua bisa kembali. Kau memilih melihat masa lalu, kini kau jadi bagiannya. Dimas menjerit. Namun suara jeritannya teredam deru roda kereta yang melaju ke kegelapan. Beberapa hari kemudian, warga menemukan kamera milik Dimas di dekat jalur kereta tua. Di dalamnya hanya ada satu foto terakhir. Sebuah peron stasiun. Kosong. Namun jika diperbesar, ada bayangan samar seseorang berdiri di tengah peron, mengangkat tangan, seperti minta tolong. Stasiun Wijaya tetap sunyi. Tak ada yang berani mendekat. Tapi kadang, saat malam benar-benar sepi, terdengar peluit kereta dari arah yang tak pernah ada. Dan jika kau tersesat di jalur lama itu, jangan naik kereta yang tak punya tujuan.